Jadi kalau Anda berhasil mengeksekusi, menjalankan misi ini, tahu ini akan merubah Indonesia. Kalian akan menjadi agen perubahan Indonesia. Dalam rangka upaya regenerasi petani dan percepatan swasembada pangan, Kementerian Pertanian gelar pelatihan manajemen pendampingan Brigade Swasembada Pangan dan mentor pada lokasi optimasi lahan di Auditorium F Kantor Pusat Kementan Jakarta, Rabu 20 November 2024. Tujuan dibentuknya program Brigade Swasembada Pangan ini antara lain untuk mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif, mengurangi pengangguran, menekan angka kemiskinan, produktivitas pangan, transformasi pertanian tradisional ke modern, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Brigade Swasembada Pangan adalah cara terbaik dalam menarik minat generasi milenial untuk turun ke sektor pertanian. Caranya, sistemnya adalah setiap satu brigade itu 15 orang mengelola 200 hektar. Dan alat mesin pertanian kita berikan semua dari hulu hilir. Mulai dari tanam, bibit, apa segala macam diberikan. Itu hibah. Kemudian bagi hasil dengan petani 70-30. Jadi nilai alat mesin ini kurang lebih 3 miliar. Nanti kalau bagi hasil petaninya 70%, pendapatannya minimal. Kalau produksi 5 ton itu minimal 10 juta. Pendapatan, bukan gaji, pendapatannya. Bisa lebih tinggi, bisa 20 juta, tergantung kerajinan mereka. Inilah cara untuk menarik minat generasi Z, generasi milenial bergerak sektor pertanian. Program ini akan dilaksanakan di 12 provinsi pada luas lahan 1,3 juta hektar dengan 3 pilar yang digalakkan, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan, Ida Widi Arsanti turut menyampaikan harapan dilaksanakannya pelatihan hari ini. Jadi selama 3 hari ini ya, dimulai dari kemarin, hari ini dan besok, kita dari Kementerian Pertanian melenggarakan workshop manajemen pendampingan Brigade Pangan, di mana workshop pendampingan ini ditujukan, kita mengundang sekitar 400 pendamping yang terdiri dari ASN dan P3K baru, dan kemudian juga para penyuluh yang ada di 12 provinsi Oplah ya, untuk kemudian kita berikan pembekalan. Di dalam pembekalan ini tentu saja mereka diharapkan nanti bisa menguasai materi-materi sebagai pendamping. Bagaimana di optimalisasi lahan rawa ini ada ada kegiatan budidaya, kemudian Brigade Pangan saat ini juga sudah terbentuk, beberapa di antaranya sudah bekerja di lapangan, dan karena memang tantangan yang dihadapi oleh Brigade Pangan ini cukup tinggi, maka kemudian diperlukan juga adanya pendampingan. Nah, diharapkan dari pendamping ini akan bisa memecahkan masalah atau memberikan solusi day by day-nya, begitu ya. Brigade Pangan ini berproses melakukan proses bisnis dari kegiatan usaha padi yang di Oplah tersebut ya, di optimalisasi lahan rawa tersebut. Sementara itu, pendamping Brigade Provinsi Jambi, Endi Putra menyampaikan optimisme terhadap program yang baru saja dicanangkan untuk mengakselerasi swasembada pangan dalam waktu singkat. Seperti yang Bapak Menteri bilang tadi, ini luar biasa, belum pernah terjadi selama periode Kementerian Pertanian ada bantuan yang dilakukan bentuk hibah. Ini mudah-mudahan ini bisa dilakukan, walaupun nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Brigade, misalnya menyisihkan kita 20% dari hasil itu untuk membuat satu brigade baru lagi. Ini akan berkembang dan semakin berkembang, dan ini akan kita jadikan mungkin pion-pion dari 69 ini akan mengembang akan lebih besar lagi seperti yang diharapkan Pak Menteri. Memang anjuran ataupun arahan dari Pak Menteri besok harus dilaksanakan, namun sebelum hari H seperti ini kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan stakeholder yang ada, baik itu yang dinas provinsi maupun dengan penyuluh-penyuluh yang ada di wilayah kita masing-masing. Jadi tidak jadi masalah.
Kalau besok kita harus turun ke lapangan, kita siap. Dari Jakarta, Christian Aulia. Jadi perkembangannya di Aceh ada berapa ya? Iya, khususnya. Aceh, Jambi, Nah, Kalimantan. jadi masing-masing luasnya juga yang sudah tercover berapa gitu. Di Papua pun selatan juga ada ya, Ada Pak ya? Pak, di Merauke. Tergantung tinggi juga loh, Pak. Justru di Papua sama Sulawesi Selatan itu. Sumatera Selatan, karena kita sekarang konsentrasi ada di Sumatera Selatan, Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Jadi anak-anak milenial itu tinggal di situ, ngolah pertanian pemilik orang. Ya, nanti sama-sama. Milenialnya bisa saja pemilik diantaranya. Oke. Nah, pokoknya siapa aja yang mau Orang itu, bergabung, anak milenial itu, anak yang siap itu turun ke ya, lapangan. ya, langsung mengelola 200 hektar itu. Gitu. Itu teknologi Semua Kementerian kita- Pertanian yang sampai persiapkan. drone, kita pakai drone juga untuk Waduh, hebat. tanam, untuk penyemprotan gitu ya. Itu pakai drone semua. Pakai drone. Nggak pakai sapi. Dulu kan pakai kerbau tuh, Pak. Oh, Bacak. Oh, bacaknya pakai traktor. Traktor kan, atau Tanamnya ada dua pakai pilihan, tanamnya apakah dia pakai transplanter, siram. Kalau udah bisa lahannya masuk, pakai transplanter. Kalau misalnya masih belum bisa, pakai drone gitu. Oh. Atau kalau hebat. misalnya belum bisa sama sekali, terpaksa manual itu, tapi sangat jarang lah gitu. Pada kondisi Pakai alat tertentu, semua ya? Kita usahakan. Boleh tuh Pak. Itu kalau gimana nih Pak? Teman-teman dari kaum milenial kalau mau ikut Ya, kan daftar sama aja aja. ke Kementerian Pertanian di Datang melalui ya BPSDMP. Hmm? Itu bisa daftar ke sana ya. Bisa Karena langsung kita ya? Bisa. Ada sertifikasi masing apa nggak khusus nggak Pak Nggak umpamanya? ada. Harus minimal sejarah pertanian gitu. Oh, nggak ada. Tidak ada. Cara umum aja ya. Nah, siapapun yang berminat silakan. Ya. Oke. Yang mau kaya di pertanian Wah, silakan. apalagi sekarang kan pangan susah loh Pak. Mahal daripada kita impor. Ya. Tanggulangannya Tapi dengan cara ini, seperti ini. insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama, sesuai dengan targetnya Pak Presiden ya, kita bisa tercapai. Suasembada pangan ya. Jadi ini kan teman-teman ini meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya 1 kali, 2 kali, menjadi 2, menjadi 3 kali gitu. Ini setahun berapa kali Pak kalau panen rata-rata? Kalau di daerah Oplah itu kan tadinya sekali rawa ya. Nah, begitu hujan, banjir kan. nggak Iya, bisa lagi. Nah, nggak bisa sekarang kan lagi. kita kendalikan. Kita bikin saluran-saluran. Ada pengendalian sendiri ya? Jadi dia Diatur bisa pelayanannya. 2-3 kali. Wah, sehebat. Nah, itu aja udah meningkatkan. Kalau Produktivitas saya 1 pertanian dong. juta hektar udah kita bereskan tahun ini, 1,3, kan udah menambah IP-nya menjadi 1 lagi ya. Kalau 1 hektar dapat 5 ton, ya lumayan. Iya, bukan lumayan lagi Pak. 5 juta tambahan. Iya, apalagi kan pertumbuhan penduduk Iya. itu kan 5 juta, Cepet ya? 3 juta ton beras lah. Nah, itu udah swasembada. jadi kita udah nggak tergantungan dari impor lagi dong Pak ibaratnya. Insya Allah aman. Ya. Gitu aman. Terus tentang program nasi juga untuk seluruh Indonesia juga pangan ketutupin Insya ya. Allah, ya. Oh, itu aman. Iya makanya Ya. mudah-mudahan aja dengan program ini ya. Mudah-mudahan Nah. bisa terlaksana. Ada closing statement Pak untuk diskusi kita singkat. Ya, padat saya ini? kira kami di Kementerian Pertanian ini udah bekerja sedemikian rupa dengan sistematis, dengan menggunakan teknologi, ya, mengajak kaum milenial, menambah indeks pertanaman, dan tentu kita tidak lepas kerjasama dengan kementerian lain ya, terutama tandem kita ini PU nih. Jadi luar Karena biasa. perairan itu Pak ya. Ya, Pak Menteri Pertanian dan Menteri PU sekarang kolaborasinya luar biasa. Nah, kalau ini bisa terselesaikan, irigasi terselesaikan, wah insya Allah kita lebih nendang lagi. Mantap. Insya Allah. Sip. Mudah-mudahan. Ya, untuk para kaum milenial nih. Daripada yang nganggur, bingung nyari kerja ya Pak. Ayo mari bergabung. Gabung ke pihak untuk memajukan pertanian Indonesia. Kita yakin kok. Insya Allah ya. Kita yakin Indonesia akan jadi swasembada pangan. Pangan di dunia kan. Ya, Kayak dulu menjadi lagi lumbung Pak ya. pangan dunia. Ya. Iya, kan menuju pangan dunia dong. Ya. Seperti itu. Daripada kita nyebar-nyebarin lamaran, bingung gitu. Mendingan udah kita pedayain kita ada apa yang ada di kita sendiri untuk ke masyarakat, untuk masyarakat Indonesia juga akhirnya. Ya. Ada Pak. Mungkin langsung ada nggak Pak kecamatan apa? Pleret, misal Pleret. Oh, Pleret. Langsung aja Pleret, Ya, Cirebon. Oh ya, langsung ke klik ya. Langsung 3. Nah ini Pak, ini wilayah sebarannya. Nanti kita bisa
Ini memang nunggu waktu atau memang blur gini? Udah segini batasnya. Ini udah maksimal ya? Iya Pak. Itu udah ada ininya ya, nama-namanya ya, daerahnya terus nih ya. Iya, jadi Trusni terus Kulon. nih, Kulon. Jadi kelihatan kan yang merah ini dia udah dipanen nih. Yang kuning udah siap panen, biru udah diisi air lagi. Oh, yang biru-biru itu ya Pak ya? Hijau vegetatif 1 yang hijau muda. Jadi vegetatif 1 umurnya kurang dari 1 bulan ya, 41 hari setelah tanam. Kelihatan kali? Nah, nanti kalau mau mencari, kita bisa mengarahkannya ke sini juga ya Mas ya? Iya. Coba Mas. Oke, mana Pak? Coba detail. Enggak, kalau gitu deketin aja begini, Lim. Untuk melihat informasinya. Nah, nanti kita bisa lihat Pak. Ini misalnya di pleret, nanti LPS-nya sekian, persentase sekian, padi 67%, nah yang lagi sedang beranya Di zoom aja, kok di zoom bisa. Udah mentok ya. Ada cairannya itu 14%. sedang diisi air ya. Nah, nanti di sini coba Mas, Ada lagi? nanti kan ada tab di bawah ya. Nanti kita bisa ngelihat juga Komposisinya. iya, coba. Standing Ini up. untuk profitasnya Pak, nanti secara detailnya bisa kelihatan. Oh ini ada ya? Oh ada. Ini yang masukin data siapa nih Pak? Otomatis satelit. Otomatis. Oh, bukan manusia. Bukan kalau ini dia by Terus sistem. nanti Oh, penggunaan gitu. Oke. pupuknya juga bisa lihat pupuk Mas. Nah, jadi nanti yang banyak Korea. Hmm, kan sebarannya. ada 142 Hektar ya ton. luasnya. Oh, itu per apa itu? Oh total ya di daerah itu ya? Iya, di daerah itu lebih banyak menggunakan urea. Dan pupuknya baru terpenuhi sekian persen dong. Itu persen atau apa? Oh enggak ya? Bukan. Oh ini, Iya. oh 142 itu cuma tampilan Iya. grafik. Itu kebutuhan apa udah ke konsumen ya Pak? 142 Enggak, ton itu udah aplikasi di lapangan kan nanti ada, kita kan punya simultan yang untuk bagi dasar pembagian pupuk. Nanti kan tahu dia kita udah bagi pupuk berapa gitu. Pembagian pupuknya melalui itu kan? Sistem ada. Sistem kan? Udah Lim. Oke, coba ya. Ya di zoom out dulu lagi kembali. Nanti overall dulu nanti biar bagus. Dikembalikan posisi. CCTV-nya udah ada di jalan Pak. Udah? Mana? Di kebun. Bisa digeser sini nggak? Ke bawah ya. Iya. Ini agak ke atas. Nah, nanti kita mau pasang di sawah percontohan kita di mana gitu untuk Ini sampling. di Bogor ya Pak? Bogor, Muara. Wah boleh tuh, deket. Nanti dari sini geser ke sini atau ambil satu aja ini jadi satu layar ya. Satu layar. Contoh, ini apa yang sebelah sini? Ini Sistro Pak. Oh sama dengan itu. Sama dengan hampir mirip dengan Itu Siscop juga? itu. Oh bukan, sorry, ini Simotandi Pak. Simotandi kan? Produknya Pusdati. Oh, Pusdati. satu aja lah. Sama. Jadi untuk menampilkan petanya Iya. supaya nggak busuk. Itu yang hijau-hijau, ada yang hijau Pak? Kenapa? Ada yang hijau itu Ini sama tapi sama aja ya? pola pewarnaannya beda karena Oh, gitu. beda software. Oke. Di situ misalnya itu contoh brigade pangan yang udah Yang sedang berjalan ya. Total luas lahannya targetnya sekian dari target. Oh ini targetnya 351 nih, bukan 360 lagi. Dirubah. Jadi di mana saja Aceh. Brigade pangan yang udah terbentuk nih. Berarti terkontrol banget ya Pak ya untuk Iya. ketahanan pangannya ya. Swasembada pangan akan dilihat dari sini ya. Iya. Aceh, Jambi. Aceh, Jambi, Kalimantan. Ini apa nih? Yang ini nih, bawah. Yang mana? Ini apa nih? Kalimantan, Jambi. Luas ya? Luas ya? Ini kan brigade yang bawah yang luas. Ini presentasinya. Oh, brigadenya lebih banyak ya Aceh ya? Terbentuk. Oh iya betul. Itu sama dengan yang di atas? Dan di Presiden connect langsung database Pak. Oh, langsung database ya? Jadi makanya yang di database targetnya mesti kami perbarui. Jadi Udah deh, Pak. Ya ini contoh kita CCTV yang ada di lapangan. Jadi kita kalau mengontrol kondisi pertanaman, ini contohnya di satu kebun percobaan kita bisa zoom in masuk, bisa zoom out, sehingga kita bisa. Nah,
Ini orangnya lagi bekerja, dia nggak bisa menghindar tuh. Oh, jadi benar-benar kelihatan ya? Nah, Nggak ada yang misalnya laporan Ah. sedang bekerja Pak. Nah ini kita nggak bisa, karena bisa kita ini real time ya. Nah jadi ini yang kita lakukan. Jadi kalau zoom out langsung kameranya langsung ke Iya. ini ya? langsung. Dan ini kita kontrol dari sini. Ini kita ikuti kan orang. Kita kontrol dari Kamera langsung. Oh iya. sini, dari Pusat kontrol sini ya? Pusat kontrol sini. Mau lihat. Sampai ke ininya ya, ke zoom innya juga ya langsung ya. Sampai ke kondisi Kondisi tanamannya sendiri ya. tanahnya, air gitu bisa kita. Sampai kelihatan loh airnya ya, air Iya. ngalirnya ya. Iya. Nah, Oh, berarti kondisi tanaman itu bisa baik atau enggak kan kelihatan sendiri ya? bisa kelihatan. Jadi nggak bisa bohong nanti. Nggak bisa bohong ya? Nah, bisa kita. Nggak bisa Kontrol. dimanipulasi ya? Tuh ada orang sedang di sana ya. Lagi istirahat ya, Pekerjanya sedang istirahat atau sedang menyiapkan makan siang. bahan atau apa ya. Ini orang sana ya Pak, diproduktifin. Iya, ini Penduduk sana ya, penduduk lokal. ya ada mempekerjakan juga teman-teman di sekitar kebun percobaan ya. Biasanya. Oke. Jadi nanti di seluruh Indonesia juga gitu, kondisi petanaman di satu tentu kan luas ya. Jadi kalau yang sesuruhan udah pakai menggunakan satelit. Nah untuk yang spot-spot tertentu kita bisa pakai ini untuk memonitor, mewakili sampling. Nah ini kan contoh. Ini ada untuk Itu ada peralatan, satelit juga ya, ada pengontrolnya. ya automatic weather station ini yang nanti laporannya bisa otomatis juga untuk dikirim ya. Oke. Nah, ya itulah kira-kira ya. Iya. Ya. Tadi kalau soal itu tuh Pak, yang brigade pangan itu tuh Pak, itu yang lagi pelatihan itu kesebarannya 3 bulan ya Pak? Atau gimana Pak Ya, konsepnya? jadi sementara kita satu musim tanam. Oh, musim Jadi satu satu tanam. Musim tanam, kita harapkan udah berhasil mereka brigade tanamnya. Nah pendamping ini cukup sampai situ, nanti dia dibiarkan jalan sendiri, dimonitor dari jauh gitu. Nah, harapannya seperti itu, mereka udah bisa mengoperasikan alat-alatnya, memanage bagaimana merencanakan di 200 hektar itu mana dulu dan apa yang harus dikerjakan, itu sedang dilakukan pelatihan. Teman-teman brigadenya sendiri kan karena orang setempat, ada pendatang juga, kita datang ke sana, kita latih di lapangan. Karena kalau dilatih sini kan agak susah ya, membayangkan situasi. Bener, orang Karena sana. situasi di Lapangan kan Kalimantan, beda. di Sumatera Selatan, di Aceh itu beda-beda. Beda-beda. Kondisi cuaca atau segala macam. Iya, lahannya beda. Lahan ada yang beda. Solumnya dangkal, ada yang dalam, Bener, ada yang bisa menggunakan transplanter, ada yang hanya pakai drone, itu beda-beda situasinya. Oh iya benar tuh, kelihatan juga Pak di zoom di Iya. itunya tanamannya, bentuk tanamannya sendiri kelihatan ya, Kelihatan detailnya ini lagi. detailnya. Tuh lihat tuh. Wah, ada luar di bawah. biasa ini. Jadi teknologi memungkinkan kita tidak harus datang in situ ya, datang ke lapangan, tapi kita bisa monitor dari Ini jauh. kan tanaman apa nih Pak? Ini tomat ya. Tomat. Tapi ini kayaknya udah Sebagian tua udah ya, udah selesai. panen ya. Tapi ini hanya ingin menunjukkan bisa di zoom in seperti ini. Kelihatan jelas banget loh ini. Jadi itulah pentingnya teknologi pertanian ya Pak. Jadi nggak hanya monoton ya, bahwa Indonesia tuh benar-benar nggak kalah saing lah Ya, dalam teknologi pertanian ini ya Pak. ya, tinggal mau atau tidak kita menggunakan itu. Ya. Dan- Ini juga update terus ya, 10.55 ya ini kan real time. Jadi, real time ya. Ada tanggal, hari, Ya. jam, ya kalau foto detiknya pun real time ya. Ya. Ini kan jamnya jalan. Di jam setempat kan. Iya. Iya, luar biasa ini. Jadi saya baru tahu loh, Ya. ternyata teknologi pertanian tuh cepat ya Pak ya. Oh iya. Kalau nggak kita manfaatkan untuk suasana menuju ke suasana Sebenarnya kan pangan ini susah ya. teknologi bukan ya terlalu baru sebenarnya. Tapi Iya. aplikasinya di kita yang masih kurang dimanfaatkan secara optimal ya. Iya, benar-benar. Oke. Sayang. Sekarang kita cobalah manfaatkan. Insya Allah mudah-mudahannya berjalan ya Pak. Amin. Ya. Amin. Ya, kasih banyak Oke. Bapak. Aduh, Ya. ilmunya sangat bermanfaat banget ya. Selamat siang semuanya, sobat ngoko semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.